Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umu Zulfa, mahasiswa PBG Prajabatan gelombang 1 tahun 2023 dengan NIM 239801078 dari nomor 8. Izinkan saya untuk menceritakan bahan literasi fiksi yakni legenda asal-usul Kota Kudus. Berikut cerita asal-usul Kota Kudus. Kota Kudus pada zaman dahulu hanyalah sebuah desa kecil di bawah kerajaan Majapahit. Kedudukannya sebagai salah satu tempat persinggahan, lalu lintas ekonomi dari Jepara ke pedalaman Majapahit. Suatu saat bermukimlah seorang pedagang dari Cina yang bernama Sun Ging. Selain berdagang, ia juga pandai dalam mengukir. Berkembanglah keterampilan mengukirnya sehingga banyak yang belajar mengukir kepadanya. Keahlian Sun Ging semakin lama semakin tersiar ke istana Majapahit. Dipanggillah Sun Ging untuk menghias ukiran-ukiran keraton. Pekerjaan besar itu dapat diselesaikan oleh Sun Ging dengan hasil yang memuaskan. Ditanyalah Sun Ging oleh sang raja, "Hadiah apakah yang engkau inginkan dari Majapahit, wahai Sun Ging?" "Sekiranya diizinkan, berilah hamba sebidang tanah di tempat hamba bermukim selama ini. Biarlah hamba kelak mencangkulinya." "Mengapa tidak memohon emas permata atau putri kerajaan Majapahit yang cantik, wahai Sun Ging?" "Menurut hamba, sebidang tanah itu sudah sangat berharga bagi hamba. Tanah itu kelak dapat dicangkuli sampai menghasilkan emas permata. Dengan demikian, hamba tak perlu kembali ke negeri asal yang jauh." "Jika tak hendak kembali ke tanah asalmu, apakah engkau sanggup berbakti kepada Majapahit?" kata sang raja seolah menguji kesetiaan Sun Ging. "Sekiranya diizinkan, hamba ingin mengabdi sepenuh hati." Setelah menerima hadiah dengan gembira, Sun Ging memohon izin kembali ke desanya. Hadiah tersebut Sun Ging mendirikan perguruan ukir dengan semakin banyaknya orang yang belajar ukir dengan Sun Ging. Karena ramainya kegiatan ukir yang digurui oleh Sun Ging, terkenallah desa itu dengan nama Sunggingan, yang mana Sunggingan berasal dari nama Sun Ging, akhirnya berarti tempat tinggal. Keramaian ekonomi di desa Sun Ging terus berkembang walau pusat pemerintahan Majapahit di Jawa Timur sudah tidak ada kabar. Hal tersebut memikat perhatian Raden Patah yang berhasil mendirikan kerajaan Islam Demak Bintoro. Kerajaan Islam Demak Bintoro yang berada di Demak tak jauh dari letak desa Sunggingan. Menurut Raden Patah, desa Sunggingan kelak menjadi sebuah kota yang besar yang penting dekat Jepara yang sudah berkembang sebagai pelabuhan. Oleh karena itu perlu segera diislamkan agar mendukung perkembangan Demak Bintoro. Diperintahlah Syekh Jafar Shodiq, seorang ulama dari Persia, untuk mengislamkan Sunggingan. Atas perintah tersebut berkemaslah Syekh Jafar Shodiq hijrah dari Demak Bintoro ke desa Sunggingan. Sesampainya di desa Sunggingan, terlihatlah sebuah gapura kerajaan Majapahit yang tidak terawat lagi. Hal itu memberikan ilham bagi Syekh Jafar Shodiq untuk memugarkan kembali agar memikat simpati masyarakat setempat yang masih memeluk agama Hindu sebagai warisan Majapahit. Tepat di gapura tersebut, Syekh Jafar Shodiq mengundang masyarakat untuk mendengarkan ajaran-ajaran baru yang disebut Islam. Dengan menambatkan seekor sapi jantan agar masyarakat tertarik menyaksikan sapi yang merupakan hewan kehormatan dalam agama Hindu, mulailah Syekh Jafar Shodiq berkhutbah untuk mengajak masyarakat memeluk agama Islam, termasuk Sun Ging atau Telingsing yang kemudian dikenal sebagai Kiai Telingsing. Syekh Jafar Shodiq mulai membangun masjid di dekat gapura desa Sunggingan. Pada bagian kiblat masjid dihiasi lempengan-lempengan batu hitam yang berasal dari negeri Persia. Batu-batu tersebut dipersamakan dengan batu Hajar Aswad di Ka'bah. Hiasan itu disebut dengan Al-Quds, yang berarti suci atau keramat.
Tak membutuhkan waktu lama, masjid tersebut dikenal masyarakat sekitar dengan sebutan Masjid Kudus, yaitu sebuah masjid dihiasi lempengan-lempengan batu Al-Quds. Disusul juga dengan didirikannya pesantren oleh Syekh Ja'far Shadiq. Adanya pesantren menjadikan Sunggingan berkembang dan banyak berdatangan orang dari daerah lain berniat untuk belajar mengaji dan mencari kehidupan yang baru dengan bertani, berdagang, dan mengukir. Desa Sunggingan yang awalnya dikenal dengan wilayah ukir berkembang menjadi pesantren dan kota yang dikenal dengan Kudus. Gapura Majapahit yang sudah dibugarkan oleh Syekh Ja'far Shadiq menjadi salah satu ciri khas kota Kudus. Bangunan tersebut dikenal dengan Menara Kudus. Gapura aslinya berada di desa Sunggingan dan tiruannya berada di pusat perbelanjaan di sekitar Kudus, yakni tepatnya di Menara Kudus. Hal lain yang bersangkut asal-usul kota Kudus ialah makam Kiai Telingsing. Kesimpulan dari cerita ini adalah cerita ini termasuk legenda karena tokoh-tokoh yang diyakini pernah hidup pada masa lampau. Sunan Kudus merupakan salah seorang tokoh sejarah Islam di Jawa dalam hubungannya dengan Wali Songo yang sudah terkenal. Cerita ini perlu dilestarikan agar generasi penerus daerah setempat sadar akan manfaat sebidang tanah yang dapat menjadi sumber kehidupan, agar memberikan wawasan bahwa orang desa tidaklah rendah, namun dengan kesungguhan orang desa akan memberikan dobrakan yang membangun. Janganlah menyia-nyiakan bumi pertiwi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.